Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Desi Regina Benuk. Saya dari Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini dari IAKN Negeri Kupang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kepribadian atau tipe-tipe kepribadian, perbedaan kepribadian, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Materi yang kedua adalah teori-teori kepribadian oleh Gordon Allport. Materi yang ketiga adalah kepribadian introvert dan ekstrovert. Teman-teman, kita akan masuk dalam pengertian kepribadian secara umum. Nah, teman-teman, kepribadian atau personality berasal dari kata persona. Kata tersebut dia merujuk pada kedok atau topeng, yaitu sebuah penutup muka yang kerap digunakan oleh pemain drama panggung, di mana hal tersebut dia menggambarkan sebuah perilaku, kepribadian, dan watak seseorang. Nah teman-teman, biasanya topeng tersebut digunakan oleh para pemain drama di zaman Romawi bagi bangsa Roma. Nah teman-teman, persona juga memiliki arti tentang bagaimana seseorang tampak di hadapan orang lain. Secara umum juga, kepribadian seseorang dia merujuk pada bagaimana mereka tampil dan memberikan kesan bagi orang lain. Jadi teman-teman, kita bisa dapat simpulkan bahwa definisi kepribadian secara umum itu bersifat lemah. Sebab mereka hanya menilai perilaku seseorang, biasa diamati saja dan tidak menganggap bahwa mungkin ciri-ciri tersebut akan berubah seiring berjalannya waktu. Selain itu juga teman-teman, definisi tersebut juga terkadang lemah karena sifatnya yang evaluatif atau menilai. Bagaimanapun, pada dasarnya kepribadian seseorang tidak bisa dinilai dengan baik atau buruk, sebab hal itu dia bersifat netral. Teman-teman, kita akan masuk dalam tipe-tipe kepribadian. Nah, di sini tipe kepribadian menurut para ahli yang setiap individu manusia mampu mempunyai tipe kepribadian yang berbeda karena ada yang memiliki karakter lemah lembut, periang, ramah, sedangkan ada juga yang mempunyai kepribadian lain seperti pemalu, keras kepala, dan lain-lain sebagainya. Ada banyak sekali tipe kepribadian seperti yang diungkapkan oleh beberapa ahli. Di antaranya adalah yang pertama, tipe kepribadian menurut Hippocrates dan Galenus. Nah teman-teman, menurut kedua ahli di atas, ini tipe kepribadian manusia dibagi menjadi 4 macam antara lain. Yang pertama adalah sanguinis. Teman-teman, tipe kepribadian yang satu ini ditandai dengan adanya sifat yang sangat bersemangat, lincah, pintar, meluap-luap, dan individu yang menyenangkan seseorang, yang memiliki kepribadian lebih mudah terpengaruh dan mudah dimasuki oleh pikiran serta perasaan yang meledak-ledak. Sanguinis. Nah teman-teman, tipe kepribadian yang satu ini ditandai dengan adanya sifat yang sangat bersemangat, lincah, meluap-luap, dan individu
yang menyenangkan. Tipe yang kedua adalah koleris. Nah, teman-teman, tipe kepribadian selanjutnya adalah koleris. Orang yang memiliki kepribadian ini biasanya akan tampil lebih hangat, aktif, pasif, serba cepat, berkeinginan keras, dan cukup independen. Teman-teman, tipe melankolis ini adalah orang yang memiliki kepribadian melankolis. Dia akan cenderung lebih suka berkorban, tipe perfeksionis, analisis, dan memiliki sifat emosi yang cukup sensitif. Tipe yang keempat adalah flegmatis. Nah, teman-teman, tipe kepribadian berikut ini adalah flegmatis, yaitu seseorang yang hidupnya terlihat cukup tenang, gampangan, dan tidak pernah merasa terganggu dengan orang lain. Tipe kepribadian menurut para ahli yang kedua adalah C.G. Jung. Teman-teman, menurutnya tipe kepribadian seseorang akan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ekstrovert. Nah, teman-teman, tipe kepribadian yang satu ini biasanya dimiliki oleh orang yang perhatiannya diarahkan keluar dirinya sendiri. Tipe yang kedua adalah introvert. Nah, teman-teman, seseorang yang dia mempunyai kepribadian introvert adalah orang yang berkelebihan dengan kepribadian ekstrovert, yang dimana perhatiannya seorang introvert lebih fokus ke dalam dirinya sendiri. Tipe kepribadian menurut Gerard Heymans. Nah, teman-teman, berbeda dengan para ahli yang lain. Gerard Heymans ini membagi tipe kepribadian menjadi 5. Di antaranya yang pertama adalah Gapasianer. Nah, teman-teman, ciri-ciri seseorang dia yang mempunyai kepribadian ini adalah mereka akan terlihat memiliki sifat-sifat berikut ini. Mulai dari selalu bersikap keras kepala, ambisi, dan juga emosional. Yang kedua adalah koleris. Teman-teman, orang yang memiliki kepribadian ini biasanya akan memiliki sifat yang agresif. Sepertinya pemberani, giat dalam bekerja, optimis, dan suka dengan hal-hal yang nyata. Yang ketiga adalah sentimental. Ciri-ciri orang yang memiliki kepribadian sentimental yaitu mereka akan cenderung bersikap emosional, pintar dalam berbicara, senang dengan kehidupan alam. Yang ketiga adalah sentimental. Teman-teman, ciri-ciri orang yang memiliki kepribadian sentimental ini dia akan cenderung bersikap emosional, pintar dalam berbicara, senang dengan kehidupan alam, dan tidak terlalu suka dengan keramaian. Yang keempat adalah nerverensen. Orang yang memiliki kepribadian ini akan cenderung mudah naik darah atau tinggi darah, atau marah, suka memprotes sesuatu dan tidak mau berpikir terlalu lemah. Namun mereka
bukanlah tipe pendiam. Yang kelima adalah phlegmatism. Teman-teman, ciri-ciri orang yang mempunyai kepribadian ini, dia biasanya akan memiliki sifat yang lebih sabar dan tenang, tekun dalam belajarnya, mempunyai pemikiran yang luas dan rajin. Teman-teman, kita akan masuk dalam perbedaan kepribadian. Nah, teman-teman, seseorang dia mempunyai kepribadian yang berbeda satu dengan yang lain. Perbedaan kepribadian ini menyebabkan adanya perbedaan perilaku dalam proses kegiatan belajar tersebut. Terdapat juga berbagai model untuk menunjukkan perbedaan kepribadiannya. Salah satunya yaitu model Big Five. Dalam model Big Five ini, kepribadian dikelompokkan menjadi 5 dimensi. Yang pertama adalah extroversion. Nah, teman-teman, siswa dengan kepribadian ini, dia menyukai belajar dengan berkelompok. Mereka sangat analisis dalam diskusi kelompok. Sedangkan siswa introvert cenderung menyukai belajar senang dengan seorang diri, bukan karena menarik diri dari pergaulan. Yang kedua adalah aggressiveness. Teman-teman, siswa jenis ini senang bergaul dengan orang lain dan terbuka dengan pendapat orang lain. Sedangkan disagreeably akan memberitahukan pendapatnya sendiri. Yang ketiga, contentionist. Berkaitan dengan cara seseorang mengontrol, mengatur, dan memerintah impuls. Keempat, stabilitas emosional controlling. Merujuk pada kecenderungan untuk mengalami emosi negatif. Yang kelima adalah openness to experiencing. Kepribadian siswa yang terbuka dengan hal-hal yang baru dan mereka berani mengambil resiko sendiri demi menjawab keingintahuan mereka. Teman-teman, kita akan masuk dalam faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, yang pertama adalah faktor genetik atau pembawaan. Teman-teman, masa dalam kecenderungan dipandang sebagai saat yang kritis dalam perkembangan kepribadian, sebab tidak hanya sebagai saat pemberitahuan saja atau pola-pola kepribadian saja, tetapi juga sebagai masa pembentukan kemampuan yang menentukan jenis penyesuaian individu terhadap individu setelah kelahiran. Faktor yang kedua adalah faktor lingkungan. Nah, teman-teman, faktor lingkungan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga dipandang sebagai penentu utama pembentuk kepribadian anak. Yang kedua adalah faktor kebudayaan. Nah, kebudayaan suatu masyarakat memberikan pengaruh terhadap setiap warganya. Yang ketiga adalah sekolah. Iklim emosional kelas, ruang kelas dengan guru yang bersikap ramah dan respek
terhadap siswa, memberikan dampak yang positif bagi perkembangan psikis anak. Materi yang kedua adalah teori-teori kepribadian menurut Gordon Allport. Teori-teori kepribadian menurut Gordon Allport ini adalah psikis kepribadian yang masih seputar teori psikologi. Allport tidak setuju dengan teori psikoanalisis. Allport meyakinkan bahwa manusia adalah makhluk nasional yang digerakkan kesadaran yang berdasarkan pada masa kini. Menurut Allport juga, struktur kepribadian diyakinkan dalam sifat, dristis, dan dinamika kepribadian didorong juga oleh sifat drastis. Oleh karena itu, struktur dinamika kepribadian itu pada dasarnya adalah hal yang sama berdasarkan hal tersebut. Allport membedakan drive menjadi dua, yaitu yang pertama drive umum. Drive umum adalah sifat bersama dengan yang dimiliki oleh banyak orang dan digunakan untuk membandingkan orang dari budaya yang berbeda. Yang kedua adalah drive individual. Drive individual ini adalah definisi drive umum seseorang sehingga selalu unik bagi orang yang sifat unik ini. Disposisi kardinal. Teman-teman, disposisi kardinal ini dia bersifat luar biasa, khas yang hanya dimiliki sedikit orang, sifatnya yang sangat berperan dan mendominasi seluruh hidupnya. Disposisi sentral. Biasanya kecenderungan sifat yang menjadi ciri seseorang dan menjadi titik pusat tingkah lakunya. Disposisi sekunder. Sifatnya yang tidak umum dan kurang penting untuk menggambarkan kepribadian. Sifat ini tidak menyolok, jarang digunakan, dan hanya digunakan pada kesempatan khusus. Contohnya, seperti si A itu adalah wanita yang sabar. Itu dia termasuk dalam disposisi sentral. Namun pada suatu hari seorang teman menghina orang tuanya, maka si A menjadi marah, meledak-ledak. Itu adalah disposisi sekunder. Materi yang ketiga atau yang terakhir adalah kepribadian introvert dan ekstrovert. Pengertian kepribadian introvert. Teman-teman, introvert adalah sikap atau karakter seseorang yang memiliki orientasi subjektif secara mental dalam kehidupannya. Kepribadian introvert juga cenderung menyukai kondisi yang tenang, senang, menyendiri, relatif terhadap apa yang mereka lakukan, maka mereka memiliki kecenderungan untuk interaksi dengan hal-hal yang baru. Ciri-ciri kepribadian introvert. Dari beberapa informasi yang terkumpul berikut ini adalah 10 ciri orang introvert yang menarik dan perlu kita pahami. Yang pertama adalah pendiam dan suka
menyendiri. Yang kedua, orang introvert tidak mempunyai atau menyukai pembicaraan yang ringan. Yang ketiga, orang introvert tidak menyukai telepon genggam. Yang keempat, introvert tidak langsung membalas pesan dari seseorang. Yang kelima, introvert merasa keramaian dibuat gila. Yang keenam, introvert lebih nyaman untuk hangout dengan sedikit orang. Yang ketujuh, introvert suka mengamati pemandangan sekitar dengan sangat cermat. Yang ke-8, introvert cenderung suka menulis. Yang ke-9, introvert cukup jago dalam menebak karakter orang. Yang ke-10, introvert akan banyak berpikir sebelum berbicara. Yang terakhir adalah pengertian kepribadian ekstrovert. Nah, teman-teman, ekstrovert adalah kebalikan dari introvert. Jika introvert lebih senang menyendiri, maka seseorang ekstrovert lebih menyukai lingkungan yang interaktif. Mereka cukup antusias dalam hal baru dan senang bergaul. Ciri-ciri kepribadian ekstrovert. Teman-teman, seseorang ekstrovert akan lebih energik, memiliki karakteristik yang lebih terbuka. Maka berikut ini ciri-ciri dan penjelasan seseorang dengan kepribadian ekstrovert. Pertama, selalu semangat dan semangat. Yang kedua, senang berinteraksi dan bersosialisasi. Yang ketiga, mudah dalam bergaul. Yang keempat, cenderung spontan dalam bertindak atau berbicara. Yang kelima, pandai mencairkan suasana. Yang keenam, menyukai popularitas dan senang menjadi pusat perhatian. Yang ketujuh, terkesan sikap dan tegas. Dan yang kedelapan, senang bekerja kelompok dan tidak suka kesendirian. Inilah hasil penjelasan dari materi saya. Sekian dan terima kasih. Salam.